Oke, apa sih bedanya analog rekondisi ya teman-teman sama analog cabutan? Nah, jadi kalau analog rekondisi ya teman-teman ya, itu dia itu bersih ya teman-teman. Dia itu udah di cleaning gitu dalamnya. Sedangkan kalau analog yang cabutan ya, kan nggak ada yang baru nih second semua. Pasti di dalamnya itu udah ada gerusan teman-teman, udah ada kotoran yang tergerus gitu dari dalam analognya. Nah, terus juga begini, kalau analog rekondisi ya, itu tuh dia udah ditambah material baru. Sedangkan kalau yang analog cabutan itu dia masih ya seperti analog pada umumnya. Teman-teman bisa lihat dia itu tergerus, ini itu gitu. Dan makin lama dia tergerus, maka makin cepet juga dia itu aus teman-teman, karena ketika dia makin banyak gesekan, makin banyak lecet, itu akan memungkinkan makin kasar permukaannya. Permukaan dari sini ya. Nah, itu akan menggerus warna putih-putih yang seperti ini loh teman-teman. Saya tunjukkan ke teman-teman ya. Nah, ini putih-putih ini tuh tergerus. Nah, ini putih-putih ini udah saya kasih lapisan khusus ya teman-teman. Jadi dia itu halus. Teman-teman coba perhatikan. Nggak mau fokus ya. Nah, tuh kelihatan ya. Dia itu eh, kayak lebih mengkilap gitu ya dibanding analog-analog pada umumnya. Hmm, ya, tuh ada mengkilapnya kan. Nah, itu adalah lapisan khusus ya teman-teman. Jadi analog rekondisi itu selain dari bawahnya ini tuh udah dikasih material baru yang awet dan sangat sulit untuk tergerus. Lalu di bagian engselnya ini teman-teman ya, engselnya ini itu juga dikasih lapisan khusus untuk dia itu juga tahan terhadap gerusan, dan yang terakhir ya putih-putih tadi itu juga dikasih lapisan khusus. Nah, kalau analog yang dia itu masih bawaan cabutan teman-teman, maksudnya belum pernah dibongkar, belum pernah direkondisi ya, itu ya seperti yang teman-teman tahu, lambat laun itu mudah untuk letoy, seret kayak gitu. Apalagi eh, terus juga gini teman-teman ya, disclaimer juga, mungkin di luaran sana orang itu juga sering ya mencoba buat ngerekondisi, termasuk mungkin teman-teman juga gitu. Jangan heran ya teman-teman kalau misalnya hasilnya itu nggak maksimal gitu, kok udah di rekondisi, udah dibikinin mika gitu, mungkin teman-teman bikin mikanya sendiri gitu ya, tapi kok hasilnya nggak maksimal ya. Iya, karena memang yang teman-teman perbaiki cuma satu hal ya, cuma satu hal ya, yaitu yang di bagian bawah ini teman-teman lapisi pakai sesuatu yang masih baru lah gitu istilahnya. Tapi kan materialnya kan kadang ada yang licin, ada yang agak sedikit keset, itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Lalu di bagian putih-putih ini tadi ya teman-teman, sebentar ya. Nah, bagian putih ini itu sering banget itu nggak rata teman-teman. Udah kayak ini tuh lampunya rada-rada ini ya. Sebentar ya teman-teman, mungkin agak sedikit diturunin. Nah, gini ya, biar dia tuh kelihatan. Nah, jadi teman-teman, nah ini nih tuh ada mengkilat-mengkilatnya itu ya. Nah, jadi teman-teman, ini itu nanti biasanya tuh nggak rata, kayak ada cekungan lah, di sini tebel, yang di sini agak mencekung ya, yang di sini juga agak agak udah mencekung. Pokoknya tuh kadang seringnya tuh nggak rata gitu. Terus juga dia itu udah kasar di sini, kegores-gores. Nah, itu teman-teman asal langsung dipasang aja, dibersihkan langsung dipasang aja, dan itu nggak cukup. Apalagi teman-teman pakai apa, untuk yang mengalasi ini itu pakai mika yang biasa aja gitu. Itu ya nggak lama pasti akan balik lagi letoy gitu teman-teman. Sedangkan kalau rekondisi yang dari saya ya, saya terangin lagi. Oke. Kalau rekondisi yang dari saya itu insya Allah beda, karena dari materialnya juga lebih bagus ya, khusus, terus juga dilapisin banyak pelindung ya, sehingga dia itu tuh menjadi lebih awet ya teman-teman ya. Dan saya tuh akan selalu memastikan kondisi analognya itu seperti ini tuh ya, enggak yang nyangkut-nyangkut. Ini saya gerakan pelan ya. Nah tuh, nah, kalau emang ada letoy, ada seret, pasti akan langsung kelihatan. Nah, ya, ini enteng ya, nggak ada berat-beratnya sama sekali. Terus juga saklarnya juga bekerja ya. Jadi apa ya, saya itu kalau jual analog teman-teman jangan lihat harganya, tapi lihat kualitasnya. Analoginya seperti ini, setik PS3 ori mesin
mainboardnya teman-teman, itu mungkin bisa awet ya, bisa tahan sampai 1 tahun 2 tahun. Tapi ya nggak tahu juga ya, kadang bisa ada yang dapat baru beberapa bulan udah rusak, itu ada juga. Cuma kalau elektronik kan nggak ada yang tahu ya teman-teman, nggak ada yang bisa ngukur gitu, nggak ada yang bisa membuatnya kalau begini ditambah komponen ini pasti akan lebih awet ya. Itu bisa aja, tapi kemungkinannya sulit ya teman-teman, karena dari Sony itu udah pasti dibikin sedemikian rupa lah gitu. Tapi beda halnya dengan analog. Analog itu bisa dianalisa, bahan-bahan yang digunakan, yang ada di dalam tuh kenapa aja kok bisa letoy, itu bisa dianalisa dan bisa diperbarui gitu teman-teman ya. Jadi kenapa analog saya bikin mahal ya, karena beda, satu-satunya analog PS3 ori mesin kaki 4 yang spesial itu hanya ada yang saya bikin gitu. Hanya yang saya bikin dari tangan saya. Bahkan saya tidak eh, apa ya, menyebarkan atau bahkan memberikan atau memberitahu atau apapun itulah jenisnya metode rekondisi rekondisi maksimal ini kepada orang lain. Jadi analog yang seperti ini itu hanya ada di tangan saya aja. Ya, jadi teman-teman hanya bisa dapatkan di tangan saya aja, dari saya aja. Nggak bisa didapat dari tempat lain, kecuali orang itu bisa menemukan metode yang seperti kayak saya. Ya, tapi ya untuk bisa menemukan hal itu sangat sulit pastinya. Karena butuh pemikiran keras. Saya juga butuh eksperimen kurang lebih 7 bulan, menganalisa ini, menganalisa itu, sekaligus eksperimen langsung ya, ngirim analog-analog ke rental gitu. Ada juga yang nyervisin ke saya ya, yang udah langganan, analognya saya bikin rekondisi semua. Jadi dari semua itu pengalaman masuk, oh yang kurang apa, yang ini apa. Jadinya lahirlah analog rekondisi maksimal sekarang. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi beda ya, jangan jangan samain. Wah ini dua analog aja udah dapat stick gitu. Ya itu kalau pandangan teman-teman mikir analog saya itu kayak analog pada umumnya. Yang mohon maaf ya, misalnya beli 10, terkadang ada beberapa yang lemes atau letoy gitu. Ya seperti ya kayak 10 terus 3 letoy gitu ya. Atau ada yang satu nyangkut gitu. Kayak gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman beli yang masih kenceng juga, itu nggak menutup kemungkinan dia juga bakal tergerus dalam seiring waktu gitu. Nggak tahu, mungkin beberapa bulan udah mulai kerasa lemesnya, kan nggak ada yang tahu gitu. Begitu ya teman-teman ya.